Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfaila dari kelas M76. Nah, yang mana saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu filsafat. Nah, yang mana saya akan membahas 5 kajian yang telah dipelajari. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang terapan konsep dan objek kajian filsafat. Nah, kata filsafat ini terdiri dari dua kata, yaitu Philem dan Sophia. Nah, Philem artinya cinta dan Sophia berarti pengetahuan, kebenaran, dan kebijaksanaan. Nah, dalam arti luasnya, filsafat diartikan sebagai suatu pengetahuan yang membahas tentang segala hal ihwal yang bersifat universal. Nah, selanjutnya ada filsafat terbagi dua objek, yaitu objek formal dan objek materi. Nah, yang mana objek materi ini merupakan sudut pandang realita, sedangkan objek formal adalah mengarah pada fenomena objek secara keilmuan yang membahas tentang 5W+1H. Selanjutnya yang kedua yaitu mengenai cabang-cabang filsafat. Filsafat dibagi menjadi dua cabang, yaitu filsafat umum atau murni dan yang kedua filsafat terapan. Filsafat umum menurut Raja M 1995 adalah filsafat yang objek materialnya adalah segala sesuatu sebagaimana adanya, yaitu objek murni yang telah tercipta oleh Maha Pencipta. Oleh karena itu, filsafat umum adalah filsafat murni, sedangkan filsafat khusus atau terapan adalah objek materialnya adalah segala sesuatu yang khusus diciptakan oleh manusia, seperti ilmu pengetahuan, sejarah, seni, hukum, pendidikan, dan sebagainya. Selanjutnya, J. Donald Butler 1957 membagi filsafat umum menjadi 4 cabang filsafat, yaitu metafisika, epistemologi, logika, dan aksiologi. Sudah. Selanjutnya yang ketiga yaitu konsep hubungan manusia sebagai insan pendidikan. Filsafat pendidikan ialah hasil pemikiran dan perenungan secara mendalam sampai ke akar-akarnya mengenal pendidikan. Nah, manusia berusaha untuk mengamalkan ilmu pengetahuannya dalam perilaku sehari-hari. Dalam perilaku sehari-hari, pengetahuan berubah menjadi moral dan kemudian menjadi etika kehidupan. Sedemikian rupa sehingga hakikat perilaku berupa kecenderungan untuk mempertanggungjawabkan kelangsungan dan perkembangan hidup. Nah, manusia adalah makhluk yang sangat memerlukan pendidikan atau bisa disebut juga dengan Homo educandum. Manusia dipanggil sebagai Homo educandum karena manusia tidak dapat dipisahkan dari pendidikan. Manusia memerlukan pendidikan dan harus dididik terhadap setiap individu. Nah, sasaran pendidikan ini berfungsi sebagai alat atau sarana serta jalan untuk membuat perubahan menuju perkembangan hidup. Pada titik ini manusia mewujudkan dirinya sebagai makhluk berpendidikan. Selanjutnya yang keempat yaitu tujuan pendidikan di Indonesia. Nah, merumuskan tujuan pendidikan yang universal, maka rumusan tujuan tersebut harus mengandung ketiga inti hakiki kemanusiaan, sehingga tujuan pendidikan untuk membimbing anak ke arah kedewasaan. Langford juga mengemukakan hakikat kemanusiaan ditinjau dari segi pendidikan, yaitu bahwa manusia pada hakikatnya adalah animal educable, yaitu makhluk yang dapat dididik. Peranan pendidikan dalam pembinaan kepribadian terutama tersimpul dalam usahanya merealisasikan tujuan pendidikan bersumber atau ditentukan oleh asas-asas pandangan ontologis dan aksiologis. Nah, secara khusus untuk tujuan-tujuan pendidikan, memahami hakikat manusia kepribadian berarti mengerti kepentingan individu, minat, cita-cita, potensi, dan identitas pribadi. Berarti mengerti kepentingan individu.
dan merupakan dasar bagi efektifnya proses pendidikan, merupakan kewajiban pula untuk menghormati martabat kepribadian dan keunikan seseorang dalam rangka self-realisasi. Itu landasan utama filsafat pendidikan dan paham filsafat pendidikan di Indonesia. Nah, filsafat merupakan ilmu yang sudah sangat tua. Pada zaman kuno, masa itu, semua ilmu dinamakan filsafat. Dari Yunani, kata filsafat ini berasal dari kata philos dan sophia. Nah, yang manapun ada pandangan masyarakat, pendidikan, yang pertama itu metafisika, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, seperti tadi yang saya katakan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang metafisika. Metafisika adalah cabang filsafat yang berasal dari kata meta, berarti melampaui, dan fisika dari kata puisis yang berarti alam. Nah, ontologi. Selanjutnya, ontologi berasal dari kata onto dan logos, berarti ilmu. Dengan demikian, ontologi adalah teori tentang ada, yaitu tentang apa yang dipikirkan. Selanjutnya, epistemologi, yaitu cabang ilmu filsafat yang menyelidiki tentang keaslian, pengertian, struktur, metode, dan validasi. Selanjutnya, aksiologi. Aksiologi berasal dari bahasa Yunani aksios, yaitu bermanfaat, dan logos, yaitu ilmu pengetahuan atau ajaran. Nah, adapun pandangan filsafat pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu pandangan progresisme. Yaitu progresisme berasal dari kata progresif yang berarti maju. Aliran ini sangat mengutamakan masa depan dan cenderung meninggalkan masa lalu. Selanjutnya, yang kedua, pandangan esensialisme, yang mana pandangan esensialisme ini adalah sesuatu yang sangat perlu disiplinkan pada suatu objek, karena esensialisme diyakini sebagai dasar yang sangat diperlukan, perlu untuk dan fundamental dalam pendidikan. Maka posisi ini seringkali disebut sebagai pendidikan dasar, keterampilan dasar dan tubuh pengetahuan.